Halo Skut, balik lagi di Skuterus 96. Pada video kali ini kita akan membahas tentang busi Vespa klasik dari merek dan motor. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari Skuterus 96. Oke, terima kasih juga buat kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Oke, di depan kita sudah ada dua jenis atau dua tipe busi dari merek dan motor. Di sini ada busi pendek dan di sini ada busi panjang. Nah, busi pendek ini diperuntukkan untuk Vespa Super, Sprint, PX, PS, dan lain-lain gitu. Dan untuk busi panjang sendiri diperuntukkan untuk Excel, Eksklusif, New PX, dan lain-lain. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi untuk busi sendiri itu ada 5 jenis busi. Yang pertama ada busi standar. Yang kedua ada busi platinum, ada busi iridium, ada busi resistor, dan ada busi racing. Nah, di depan kita ini adalah salah satu jenis busi, yaitu busi standar. Nah, jadi di depan kita ini adalah busi standar jenisnya. Nah, banyak juga, ini juga yang saya sering tangkap. Banyak juga yang bilang kalau busi dari dan motor itu jelek. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi atau sharing dari pengalaman pribadi yang sudah cukup lama menggunakan busi dari dan motor. Nah, jadi awal saya punya Vespa itu sekitar di tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, di awal tahun 2017 itu saya belah mesin, terus menyiapkan duit untuk belah mesin, karena saya mikir waktu itu saya belum pernah mengetahui gitu mesin Vespa yang enak tuh kayak gimana. Makanya waktu itu saya memutuskan untuk belah mesin biar saya paham gitu mesin Vespa yang normal enak gitu kayak gimana. Jadi saya bisa ngerasain ketika Vespa saya ada sedikit aneh gitu. Jadi saya bisa ngerasain gitu. Kalau misalkan saya nggak belah mesin, mungkin saya ketika ada gejala-gejala saya juga nggak merasa gitu, karena saya nggak paham motor yang enak, Vespa yang enak gimana gitu. Akhirnya saya belah mesin. Nah, di saat itu saya udah mulai menggunakan produk dari dan motor. Itu cukup lama. Nah, di awal bulan itu, bulan-bulan awal ketika saya mempunyai Vespa itu, saya servis itu rutin banget. Sebulan sekali saya servis, ganti oli, tali-tali, sama busi juga saya ganti. Itu sebulan sekali. Waktu itu masih kerja. Nah, ketika saya udah mulai di tahun 2018 saya udah keluar dari kerjaan, resign. Nah, terus udah mulai pemasukan udah mulai berkurang, agak sedikit susah untuk merawat Vespa kan. Akhirnya saya coba tes 2 bulan sekali untuk di servis itu. Ketika 2 bulan sekali di servis itu masih aman-aman aja gitu, nggak ada kendala kayak tali saya waktu itu memakai dari dan motor juga, itu tali aman, busi juga aman. Nah, di jangka waktu 2 bulan itu aman, sampai saya pernah tes itu sampai 6 bulan saya nggak pernah servis sama ganti busi, itu aman aja, nggak ada kendala gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalkan ada yang bilang busi dan motor itu jelek atau
atau kurang enak. Nah, itu balik lagi tergantung pada kebutuhan dari si mesin itu sendiri, atau kemungkinan mesin itu ada yang nggak beres gitu, dalam tanda kutip nggak sehat gitu. Kayak contoh misalkan mesinnya udah mulai ada upgrade gitu, misalkan mesinnya ini udah bukan standar nih, udah semi harian gitu. Nah, sedangkan dan motor sendiri ini diperuntukkan untuk busi standar gitu. Jadi kalau misalkan Vespa kalian udah mulai main ke racing, mengarah ke racing, jadi ya menurut saya dan motor ini ya nggak cocok gitu. Jadi ya kalian juga harus menyesuaikan businya sendiri, kalian juga harus menyesuaikan gitu. Jadi bukan masalah businya jelek atau enggak, karena di setiap busi sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tergantung kebutuhan si pemiliknya. Kalau misalkan kebutuhan kita di racing, ya kita belinya busi racing, jangan beli busi standar. Kalau kita beli busi standar, ya otomatis businya pasti kalah atau nggak enak gitu. Nah, nanti kita bilang deh businya jelek, padahal tidak sesuai peruntukannya gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Kayak misalkan busi racing dipakai di mesin standar gitu, ya mungkin enak gitu, tapi jangka atau umurnya lebih sedikit pendek dibandingkan busi standar itu sendiri nih. Karena busi standar itu kelebihannya dia memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan busi racing atau busi-busi yang lain. Nah, itu sendiri balik lagi, setiap busi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Jadi itu sih sedikit sharing gitu. Karena ya selama saya menggunakan Vespa gitu, saya memakainya selalu dan motor. Ya alhamdulillah gitu, aman-aman aja gitu. Walaupun banyak juga teman-teman yang kayak ngerasa nggak cocok pakai dan motor. Ya nggak masalah gitu, maksudnya. Ya kalau saya pribadi aman-aman aja gitu pakai dan motor. Nah, jadi itu sedikit sharing atau sedikit berbagi pengalaman yang saya udah rasain ketika memakai produk busi dari dan motor. Nah, selain busi itu memiliki 5 jenis, busi itu juga memiliki 2 tipe, yaitu ada busi dingin dan ada busi panas. Nah, setiap busi itu memiliki angka atau range-nya atau angka suhunya itu berbeda-beda, tapi pada intinya sama, memiliki tingkat suhu, itu memiliki tingkat suhu yang berbeda-beda. Nah, begitu juga kayak jenis-jenis busi yang tadi gitu. Jenis-jenis busi memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga tipe dari busi panas dan busi pendek itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kayak contoh misalkan busi dingin. Busi dingin itu kelebihannya ketika kita trek jauh, mesin nggak cepat panas. Tapi kekurangannya ketika kita mau menyalakan di awal itu agak sedikit susah, karena ya busi dingin nggak seperti busi panas gitu, yang mungkin agak sedikit lebih cepat gitu dibandingkan busi dingin ketika dinyalain awal. Cuma kalau buat trek jauh dia lebih cepat panas. Nah, itu jadi setiap ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kita akan coba untuk membaca kode dari busi dan motor. Dan buat kalian juga, setiap busi ini memiliki kode itu berbeda-beda, tapi pada intinya sama. Kayak misalkan ini E, di awal E nih. E ini untuk menunjukkan atau
memberikan kita memberitahu kita bahwa E ini adalah tinggi dari ulir busi itu. Oke, di sini ini maksudnya tinggi ulirnya ini adalah 12,7 mm. Nah, nanti akan kita taruh di layar kode atau kode dari busi dan motor ini sendiri. Nah, untuk kode dari busi dan motor ini secara resmi kita udah cari, itu nggak ada, dan motor nggak ngeluarin secara resmi di internet. Itu nggak ada, tapi kita menemukan kemiripan di salah satu merek yang berbeda, yang hampir mirip, bener-bener mirip, cuma yang membedakan kalau di dan motor sendiri dia kan nggak ada angka di belakangnya. Angka di belakangnya ini maksudnya angka yang menunjukkan untuk memberitahu bahwa jarak dari elektro ini, atau biasa disebut gapnya itu jarak. Nah, sedangkan di dan motor ini nggak ada, yang membedakan itu doang. Nah, makanya itu yang kami jadikan acuan, maksudnya buat menjadikan gambaran untuk membaca kode dari busi dan motor. Nah, E di sini adalah untuk memberikan di sini yang dimaksud di sini adalah tinggi ulir busi ini, yaitu 12,7 mm. Nah, terus angka di belakangnya, angka kedua ini di belakang huruf E, angka 6, ini adalah tingkatan suhu pada busi. Nah, jadi tingkat suhu daripada busi ini adalah 6. Terus TC ini adalah seperti kayak kayak kualitas atau bahan pada busi ini. Nah, jadi gitu. Nah, di sini kan kode dari dan motor ini kan kayak E6TC gitu. Jangan kalian samakan setiap untuk membaca kode dari dan motor, kalian samakan kepada busi yang lain gitu, kayak contoh NGK. Nah, kalian jangan samakan karena berbeda gitu. Setiap busi memiliki kode-kode yang berbeda, tapi pada intinya sama. Nah, lanjut di busi yang panjang. Nah, di busi yang panjang ini kodenya juga beda. Kalau tadi E6, kalau di sini F7. F di sini dimaksudnya tinggi ulirnya adalah 19 mm. Dan angka 7 sama seperti tadi di busi pendek. Angka 6 tingkatan suhunya. Nah, sekedar juga informasi bahwa kalau dulu nih pemain Vespa lama kan pasti sering dulu pasti belanjanya kan atau mengkonsumsinya itu kan busi dan motornya kan di atasnya ini ada tulisan Denso. Nah, jadi Scout, dulu itu menurut informasi yang kami dapat, jadi dulu itu dan motor jadi dulu itu dan motor dia bekerja sama Denso. Nah, makanya di busi dan motor itu dulu ada di atasnya nama Denso, baru di bawahnya nama dan motor. Nah, sekarang akhir-akhir ini udah kalau misalkan waktu dan motor pisahnya sama Denso itu kurang paham, tapi yang jelas sekarang dan motor sudah tidak bekerja sama lagi sama Denso. Jadi dan motor berdiri sendiri. Nah, makanya di sini cuma ada logo dari dan motor. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nyari
busi dan motor yang ada tulisan Denso itu sudah mulai susah, atau bisa dibilang hampir nggak ada. Nah, dengan catatan sekalipun ada, dengan catatan sekalipun ada, itu adalah stok lama. Nah, jadi misalkan kalian beli di toko A, nah ada nih di toko A, ya mungkin itu adalah stok lama, ya, yang belum terjual. Nah, karena untuk sekarang dan motor itu udah tidak bersama Denso lagi, dan motor itu berdiri sendiri. Nah, jadi begitu. Oke Squad, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Squad terus, gas terus.